Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Ada yang bacot, timnas apaan tuh? Nggak ada pemain pribuminya, bule semua, masa dibanggain? Lah, timnas Inggris juga bule semua. Waktu Euro kemarin lu bangga-banggain. Lu pakai ngetes timnas mana yang nggak ada pribuminya? Lu lihat timnas USA, emang ada orang Indiannya? Terus timnas Australia semalam, emang ada orang aboriginnya? Berapa orang asli aborigin? Orang tinggal nikmatin bola aja, ngore-ngore pakai acara sok-sokan nasionalis. Lagian kalau misalnya lu nikah sama orang bule, terus lu punya anak lu mau bela timnas, masa nggak lu kasih? Betul juga, tapi sebenarnya begini, karena mereka sudah pakai merah putih ya kan. Ada Garuda di dada. Apakah kita masih mau bilang mereka orang Belanda? Tidak dong. Mereka kan setengahnya orang Belanda, setengahnya orang Indonesia. Mereka mau pilih Indonesia, itu haknya mereka. Karena mereka juga punya darah Indonesia. Sebenarnya begitu. Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab wih, sombongnya Malaysia. cerita ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah 2 player ni? Aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, kena tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos. Pemain pertama yang kita cuba dapatkan adalah Joshua Brownhill, pemain England yang bermain untuk kelab Burnley. Dan dengar cerita, harga market dia adalah 15 juta euro. Kalau dia join tim Malaysia, menjadikan player ni player paling mahal, player paling bernilai dekat Asia Tenggara. Dia juga ada balas email untuk mengklarifikasikan dia punya darah Malaysia lah. Sebenarnya nenek dia ada darah Malaysia. Dan dia juga ada tulis dekat sini yang dia open to consider. Maknanya dia mungkin berminat untuk bermain. Yelah, dekat negara England banyak sangat talent, banyak sangat player. Macam mana nak masuk kan? Baik main untuk Malaysia, betul tak? Joshua Brownhill ni adalah berharap sekali orang Malaysia gitu. seorang midfielder yang sudah pun berumur 28 tahun. Maknanya dia pemain yang memang dah berpengalaman lah, bukan budak muda. Berbeza pula dengan Iggy Huben, pemain Belanda yang baru berusia 19 tahun. Maknanya ini bakat barulah, sebab itulah harga dia pun 200k. Tak adalah 15 juta macam player yang ini. Okey, so korang bagi pendapat korang, adakah 2 pemain ni akan bermain untuk Malaysia? Bagus juga kalau Malaysia punya inisiatif untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan yang kalau boleh dikatakan grade A gitu. Supaya sekali lagi ya, supaya kita Indonesia punya saingan di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam dan juga Malaysia. Karena kalau kita lihat sekarang memang sepak bola Malaysia lagi jatuh-jatuhnya ya. Semoga sepak bola mereka cepat bangkit supaya bisa bersaing lagi dengan negara-negara di Asia Tenggara. Semoga. Merinding nyanyi Indonesia Raya bersama 70.000 orang. Wow, ini bule ini menyanyi Indonesia Raya. Sadis sih. Bayangkan orang bule saja begini, apakah kita mau bilang keluarga mereka atau orang tua mereka atau anak mereka yang bermain sepak bola untuk Indonesia membela timnas tidak nasionalis? Kan sinting kita kalau kita berbicara sampai seperti itu, iya kan? Sebagai fans timnas, gue senang banget sama performa Martin Paes semalam yang berdarah-darah bela Indonesia dan mengingatkan gue kembali kepada sosok ini yang juga kiper, dan dia adalah blasteran Indonesia Itali. Ini adalah ayahnya. Siapa yang masih ingat saat ayahnya ditanya di video ini, kapan anaknya mau balik ke Indonesia bela timnas? Terus jawabannya, mimpi kali ya. Mau ke Indonesia, mau bela timnas. Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain bela dunia. Sudah, kita sudah tidak butuh lagi Emil Audero.
ya kan. Tapi kalau dia mau gabung silahkan, tapi jangan marah. Martin Paes sudah ambil posisi kiper utamanya Indonesia. Tapi sebenarnya timnas tidak butuh dia lagi. Sejujurnya seperti itu. Yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak. Orang lolos Asia aja enggak. Orang lolos kiper utama Como aja enggak. Begitulah jawaban bapak satu ini, Edi Mulyadi. Dan sekarang setelah melihat performa Indonesia versus Australia semalam, apakah akan berubah pikiran? Tapi setelah kita kepoin IG anaknya, tiba-tiba ada bendera Indonesia. Ayo gimana? Jadi mending siapa? Kalau menurut gue sih, ya udah benar kita sama Martin Paes. Sekarang ganti. Jangan coba-coba ganti Martin Paes. Martin Paes sekarang sudah ada tempat di hati masyarakat Indonesia. Gila sih. Dan kita yang bilang ke Pak Edi Mulyadi. Timnas bisa imbang Australia karena banyak pemain naturalisasi. Oi. Inilah jenis komen yang abang baca hari ini setelah Indonesia yang naik ranking 130 berjaya mengikat Australia semalam. Bagi kawan-kawan yang berpendapat demikian, abang nak kongsi sesuatu dengan kamu. Tahukah anda dari 24 pemain yang mewakili Australia untuk kualifikasi Piala Dunia ini, 50% terdiri daripada pemain naturalisasi warisan dan ada juga yang tak ada darah Australia. Satu lagi contoh, korang tahu pasukan France yang menang Piala Dunia 2018, 87% pemain adalah naturalisasi dan tak ada darah Perancis. Ini termasuk Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele dan banyak lagi. Persoalannya, adakah berbaloi kita melepaskan pemain yang berbakat disebabkan oleh asal-usul mereka? Pendapat abang, asalkan pemain itu memberi yang terbaik untuk pasukan kebangsaan dan bangga menjadi rakyat negara itu, kasih jalan. Kita Orang Malaysia ini dia punya pikiran bagus sekali. Kenapa kita orang Indonesia yang lain tidak ikut berpikir seperti itu? Ini pemikiran yang maju ini. Ya kan? Indonesia seri dengan Australia pula. Sebelum tu seri dengan Arab Saudi. Ini bukan perlawanan biasa tau, tapi ini perlawanan nak masuk ke Piala Dunia. Saya perhatikan ramai kata kononnya Indonesia main tak menyerang, hanya bertahan. Persoalannya benda tu salah ke? Tak salah pun kan? Itu pun salah satu taktik yang cerdik apabila berlawan dengan pasukan yang lebih kuat. Tidak, mereka mau itu. Kalau lawan negara kuat, kalau lawan negara lemah, kita main menyerang jalan terus, sinting. Lebih baik jangan main bola, sudah main kas di sana. Iya toh? Sama lah macam Akhir Rashid buat pada pemain Lubnan hari itu, sampai segelintir penyokong haprak Malaysia yang hentam Akhir kononnya tak ada sportsmanship. Walhal taktik tu sesuai lah untuk lawan pasukan macam Lubnan yang dianggap lebih kuat. Vietnam dan segelintir pihak hentam Indonesia sebab kononnya yang main banyak darah campuran dan naturalisasi. Masalahnya Malaysia pun buat benda yang sama, tapi tak ada hasil kan. Tu maksudnya kekuatan sesebuah pasukan bukan terletak pada pemain asing semata-mata, tapi taktikal jurulatih dan psikologi pemain. Oh ya, hari ini Vietnam, Thailand mungkin perli Malaysia dan Indonesia ya, sebab ada pemain naturalisasi, pemain warisan. Tapi percayalah cakap aku, satu hari nanti Vietnam dan Thailand pun confirm akan buat benda yang sama. Cuma persoalannya bila saja. Jangan lupa tahu, dulu pun zaman Tiger Cup sebelum Piala ASEAN ni, kita selalu perli Singapura yang ambil pemain import main skuad kebangsaan mereka kan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, Malaysia dan Indonesia pun buat benda yang sama. Betul tak? Repost video ni kalau anda setuju. Tapi kan semua punya waktu, betul. Semua benda ni punya masa, ya kan? Punya masa lah, ya. Semua waktu itu punya masa. Semua waktu punya masa. Segala sesuatu punya masa. Contohnya seperti pemain naturalisasi ini. Mungkin beberapa kita sudah punya pemain naturalisasi dari ya beberapa tahun silam. Mungkin dari tahun 90-an. Tapi kan proses itu memakan waktu yang lama. Sampai sekarang kita ada di titik posisi kita sekarang itu ya dari 100 mungkin kita dari 90. Artinya apa? Artinya sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita kejar tidak bisa hanya dengan pemain-pemain lokal. Oke, pemain lokal bagus, bukan tidak bagus. Kita perlu akui bahwa mereka semua bagus. Tetapi begini teman-teman, kita harus berpikir lagi bahwa kualitas itu harus ada jaminannya. Jaminannya apa? Kita harus bermain bagus di lapangan, iya kan? Jadi kalaupun kita pakai 80% atau katakanlah 9 orang pemain diaspora, pemain keturunan, saya pikir itu bukan sesuatu masalah.
Karena secara teknik, secara taktikal, secara psikologi, pengalaman bermain, jam terbang, dan lain sebagainya, mereka lebih daripada pemain-pemain kita. Lagian, kalau kita berbicara lagi, kembali ke belakang, kita berbicara soal liga, mereka ini bermain di liga-liga yang kalau boleh dibilang liga yang ya peringkatnya lebih baik dari Indonesia. Nah, semoga ke depannya yang harus diperhatikan oleh PSSI ini liganya gitu. Kita bagaimana caranya mengangkat peringkat liga kita. Ya jangan jauh-jauh lah, kita kejar dulu mungkin masuk beberapa besar di ASEAN, ya itu sudah sangat bagus sekali begitu. Nah, kembali lagi bahwa Indonesia kemarin ditahan imbang oleh Australia dan juga Arab Saudi. Saya pikir itu sesuatu hal yang bagus sekali. Karena apa? Karena kita lawan dua negara yang kuat secara kualitas pemain, mereka di atasnya kita. Kemudian peringkat FIFA juga, rank FIFA mereka di atasnya kita ada di 133, tapi kita bisa tahan imbang mereka, ya kan? Kita bisa tahan imbang mereka. Memang mungkin tujuannya kita mau cari menang, ya kan? Dengan taktik kita mungkin parkir bus atau main bertahan, tapi tidak masalah, karena itulah strateginya gitu. Kita lawan negara kuat. Jadi kita mau tidak mau kita harus bertahan, ada kesempatan kita nyerang. Jadi menurut saya bukan sesuatu hal yang perlu kita kritik terlalu berlebihan. Kalau Indonesia imbang dengan Australia ataupun Arab Saudi, itu menurut saya sudah sesuatu sekali. Karena kita kalau bertemu dengan mereka sebelum-sebelumnya kita pasti kalah. Sudah pasti kita kalah. Bahkan banyak orang yang memprediksi bahwa waktu lawan Arab Saudi dan Australia ini Indonesia akan kalah. Tapi faktanya Indonesia belum terkalahkan di 2 match pertama ini. Kita harus bangga dengan itu, teman-teman. Woi, Martin Paes menggema di Stadion GBK nih. Martin Paes. Ya, salaman sama Pak Jokowi. Ngeri Martin Paes. Detik Martin Paes diselamatkan oleh tiang gawang. Ini pasti kita punya jantung mau terlepas tadi malam waktu dia tenang dari luar kotak kena tiang, kemudian mental ke badannya Martin Paes. Untung tidak masuk. Jadi kalau sampai masuk kita pasti kalah. Tapi ya syukurlah Dewi Fortuna masih memiliki kita. Berita resmi guys ya, langsung dari Pak Ketum sendiri, Pak Erick Thohir, itu bahwa hari ini tanda tangan administrasinya si Mes Hilgers dan Eliano Reyes akan ditandatangani oleh Pak Presiden, dan setelah rampung mereka akan bisa bermain melawan Bahrain dan Cina. Dan itu adalah pernyataan resmi dari Pak Erick Thohir guys. Keren, bagus. Pak Ketum yang ngomong, gua langsung percaya sih. Kalau Pak Ketum yang ngomong berarti Mes Hilgers dan Eliano Reyes akan tersedia melawan Bahrain dan Cina nanti guys ya. Semoga dengan kedatangan kedua pemain ini menambah lini belakang kita dan daya gedor di lini serang kita semakin bertambah guys ya. Karena itu yang paling penting sebenarnya kalau melihat dari permainan Australia. Jadi kalau menurut Pak Erick Thohir, mereka tersedia Oktober nanti saat kita melawat ke Bahrain dan Cina guys ya. Segitu aja, maju terus sepak bola Indonesia. Thank you. Ya, semoga kita punya striker baru seperti si Eliano Reyes. Ya, dia bisa bermain di posisi sayap, teman-teman. Memang kita kekurangannya itu di lini serang ya. Kalau lini belakang saya pikir kita tidak perlu ragu lagi karena kita punya stok pemain belakang yang bagus-bagus, dan memang defense kita itu luar biasa, sangat defensif sekali, sangat kokoh, sangat solid. Tengah juga ya kadang angin-anginan tengah kita. Yang menjadi persoalannya sekarang kita itu di lini serang. Kita kurang greget saja sih untuk lini serang. Semoga kedepannya ya bolehlah secepatnya oleh Romeni, tapi ya oleh Romeni agak sedikit ya runyam juga, agak alot. Ya semoga dengan datangnya Eliano Reyes ini menambah semangat baru, dan juga kita bisa ya striker kita semakin hidup lagi lah. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.